Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa' wa khassana wa habana ma'alika al-athhari ma'ni istirkal asma fahum sufunun najati himana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbana shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklah pantas untuk dilafazkan dari lidah yang kecil ini melainkan kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya, nikmat keimanan, nikmat Islamnya, kemudian nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang megah ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kemudian tidak lupa juga khatib berwasiat kepada seluruh jamaah, terutama daripada diri khatib sendiri, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh syariat-syariat Islam, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat, pada kesempatan kali ini khatib mengambil sebuah surat dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat untuk kembalimu. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya terhadap ibu kita. Kehadiran kita ini di dunia tidak dapat kita pungkiri dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita ini. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyaknya peristiwa
yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama, peristiwa saat Nabi Isa alaihi salam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihi salam sempat mendatangkan turunan keji kepada Maryam ibunya. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai dengan ayat 28 yang artinya, kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dan menggendongkannya. Mereka berkata, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, yaitu Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang perempuan yang penzina." Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihi salam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihi salam berkata, terekam dalam surat Maryam ayat 30 sampai dengan 32 yang artinya, dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibu. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian peristiwa yang kedua, saat Nabi Isa alaihi salam ditinggal bersama ibunya di padang tandus, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam harus meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi bersama ibunya di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan terik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya, menunaikan ibadah umrah dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, saat Fir'aun sedang mengancam untuk menghabisi seluruh anak-anak di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa. Daripada surat Al-Qasas ayat 7 yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7.
Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Firaun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat, kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas. Bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya, semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian. Dan dalam tingginya derajat itu, cinta ibu kepada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا في آية الأخرى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من نحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم اجعلنا من الناجحين صالحين نافعين منتفعين مفير مستفيد الدين مع الأمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدع والضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه بذركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.